Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian dari kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Nah, nanti dari pembacaan itu Bapak Ibu sekalian akan mengerti dan mengetahui bahwa ternyata ada dua macam hikmat. Bersama saya katakan dua macam hikmat. Dua macam hikmat. Demikian bunyi firman Tuhan, Yakobus pasal 3 ayat yang ke-14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, melalui pembacaan yang ada di dalam kitab Yakobus pasal 3, ya, kita mesti hati-hati sekarang kalau berkata hikmat, hikmat, hikmat. Jangan berlindung kepada kata-kata hikmat. Aku melakukan ini karena berhikmat. Yunus, kita tahu Yunus ya, Nabi Yunus yang di Alkitab. Disuruh Tuhan nih, pergi ke Niniwe. Tapi dia kemudian apa? Dia melarikan diri ke Tarsis. Dia pikir, wah ini aku nih hebat, ya kan? Aku nih Yunus hebat. Disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi aku pergi ke Tarsis. Dan kita tahu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ketika kemudian Yunus pergi ke Tarsis, yang terjadi apa? Kekacauan, ya kan? Kekacauan. Apakah itu hikmat daripada Tuhan? Tentu tidak. Alkitab bilang tadi, hikmat yang dari dunia itu isinya adalah mementingkan diri sendiri. Sekali lagi, kita bisa membedakan hikmat ini dari Tuhan atau dari dunia daripada sifat-sifat yang terjadi. Kalau hikmat itu dari dunia, isinya tentang aku, diriku, dan saya. Tentang kepuasan diriku, kesukaanku, keinginanku. Bahkan dikatakan di dalam bahasa aslinya, itu dari nafsu manusia, itu dikatakan psychos. Ya, bahasa Inggrisnya unspiritual. Yaitu sifat seperti manusia yang paling rendah statusnya seperti binatang buas, ya. Binatang buas itu adalah binatang yang tidak pernah mengenal yang namanya belas kasihan. Nggak peduli itu domba yang bulunya putih, mulus, gemuk, ya masih kecil, ya lucu. Mungkin kalau kita bisa dapat kesempatan bisa menggendongnya, kita akan senang sekali. Itu binatang buas, nggak kenal belas kasihan, ya, diterkam, dimatikan, dan kemudian dihabisi, dimakan, saudara. Karena hikmat dari dunia dikatakan dengan jelas itu berasal dari setan-setan. Setan itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kembali kepada Yunus tadi, saudara ya. Saya kenal ada seorang keluarga hamba Tuhan, satu kali nih, istrinya mimpi, saudara ya. Dia kan pelayanan nih, pelayanan di Indonesia. Mimpi, saudara ya kan. Mimpi lihat patung singa itu loh. Di Singapura itu Merlion, ya kan. Terus kemudian si istri ini bilang gini, Tuhan, ini apa artinya? Jangan-jangan ini artinya saya ini disuruh pindah ke Singapura katanya, ya kan, melalui mimpi itu. Maka kemudian ibu ini mulai coba-coba pergi ke Singapura dan dia lihat, waduh, Singapura kok begitu indah ya, begitu indah,
bagus, bersih, transportasinya luar biasa. Dia bilang gini, mau Tuhan, aku mau Tuhan. Dan kemudian ya kan istrinya ini meninggalkan suami dan pelayanannya semua dan kemudian pindah ke Singapura jadi TKI, Bapak Ibu sekalian ya. Pindah ke Singapura jadi TKI. Dan kemudian apa, Saudara? Dia bilang, aku mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan di Singapura, ibu ini bahagia banget, Saudara. Ya kan? Ketika disuruh pelayanan, ya ada orang-orang tahu di Singapura ini, loh, ibu ini kan pelayanan di Indonesia, ya kan? Ibu ini kan istri pendeta yang saya tahu. Terus ibu ini bilang gini, loh, wong aku sudah enak-enak tidak pelayanan, kok sekarang disuruh pelayanan lagi? Coba, enak-enak tidak pelayanan. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau berani katakan ini bukan hikmat dari Tuhan, tapi hikmat dari dunia. Karena Alkitab tadi berkata dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 17, kalau hikmat dari Tuhan itu murni. Artinya murni itu apa? Artinya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Alkitab bilang begini, suami istri boleh berpisah untuk sementara waktu untuk keperluan berdoa, bukan untuk keperluan menjadi TKI ya. Sekali lagi bukan untuk menjadi TKI. Nah, Yunus Saudara disuruh pergi ke Niniwe ya kan, dia lari ke Tarsis. Akibatnya apa, Saudara? Ya kan, kekacauan terjadi, seluruh penumpang di dalam kapal itu hampir binasa semuanya. Dan kemudian Yunus harus dibuang dan dimasukkan ke dalam perut ikan ya. Jadi kita harus hati-hati dengan berkata, jangan berlindung dengan kata hikmat, hikmat, hikmat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya ini kan pernah hidup jatuh di dalam dosa. Saya tidak bangga dengan apa yang pernah saya kerjakan, hidup di dalam dosa. Ini sangat-sangat memalukan, Bapak Ibu sekalian. Saya ini kan terus benar-benar jatuh miskin, ya, utangnya banyak di mana-mana dan tidak punya apa-apa. Nah, satu kali setelah saya bertobat dan kemudian saya pergi ke gereja bersama dengan istri saya, Saudara. Nah, kemudian di tengah-tengah khotbah itu saya ini digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan cincin ya, cincin kawin saya ini ya. Makanya kenapa sekarang saya suami istri tidak pakai cincin ya. Jadi waktu itu Saudara udah nggak punya apa-apa. Yang punya cuman sisa cincin kawin saya dengan istri saya. Nah, Alkitab bilang begini bahwa ada yang namanya benih itu harus ditanam. Tapi ada yang namanya roti harus dimakan. Waktu itu ada di dalam persimpangan. Karena benar-benar nggak punya uang, apakah cincin kawin ini mau saya jual? Setelah itu hasil penjualannya kemudian dibuat beli makanan. Ya, setelah makanannya habis, ya sudah nggak punya apa-apa lagi. Atau pilihan yang kedua, cincin ini dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Setelah itu apa? Juga nggak punya apa-apa lagi. Jadi waktu kolektornya jalan, Saudara, saya bilang sama istri saya, yang ini kayaknya cincin kita mesti dimasukkan ke dalam kantong kolektor. Wah, Ibu Yongki langsung singkat, jelas, mantap, tegas. Jangan, katanya ya kan. Ini akal-akalannya Pak Yongki nih ya kan. Nggak mau pakai cincin kawin. Jangan. Terus saya bilang, ya udah kalau jangan ya nggak usah ya kan. Nah, selesai kantong persembahan lewat di depan kami, ya kami nggak memberikan apa-apa karena memang tidak punya apa-apa untuk diberikan. Nah, selesai semua. Kemudian rupanya Tuhan bicara kepada Ibu Yongki, ya kan? Tuhan bicara, terus dia bilang, ya udah dah, kita berikan cincin kawin kita, katanya, ya kan? Kemudian langsung saya copot, takut istri saya berubah pikiran, ya kan? Saya copot, saya berikan kepada Bu Yongki, dan saya bilang, kamu aja deh yang memasukkan, ya kan? Sebab saya ini kan baru-baru dipulihkan, kan bisa aja Bu Yongki curiga, benar nggak?
cincin kawinnya nanti sudah dicopot, dua-duanya dimasukin kantong saya dan saya masukkan ke kantong kolektor dengan kosongan, ya kan? Kan ada orang nih masuk ke kantong kolektor ternyata kosongan, saudara. Dan kemudian Bu Yongki pergi ke depan, saudara, sengaja dan memasukkan kedua cincin itu ke dalam kantong persembahan. Nah, Alkitab bilang begini, saudara, ada orang yang suka memberi tetapi bertambah kaya. Ada orang yang suka menghemat tapi bertambah miskin papa. Mulai kecil kita diajarin loh sama hikmat dunia, ya kan? Guru-guru itu ngajarin kita, anak-anak, hemat itu pangkal. Tanya anak-anak langsung nggak jawab, pangkal kaya Bu Guru, pangkal kaya Pak Guru. Alkitab nggak. Alkitab berkata, kalau kamu mau menuai, ya kamu harus menabur. Ini artinya bukan soal bicara berfoya-foya, tapi ini berbicara kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang punya hikmat daripada Tuhan, itu harus murni sesuai dengan firman Tuhan. Tapi hikmat dari dunia yang selalu dipikirkan tentang kepuasan diri sendiri, bahkan ini ya, dunia tega untuk mengorbankan persahabatan demi uang, saudara. Mengapa? Karena hikmat dari dunia itu begitu buas, seperti binatang buas dari setan-setan. Nggak apa-apa aku kehilangan teman, yang penting duitnya bisa aku embat. Yang penting duitnya bisa membuat aku makin kaya, bertambah kaya, dan menjadi sangat kaya. Tetapi hikmat daripada Tuhan, nggak apa-apa uangku hilang. Yang penting aku tidak kehilangan persahabatan. Dia rela kehilangan keuangannya untuk mendapatkan persahabatan. Itu hikmat dari Tuhan. Tapi hikmat dari dunia adalah kebalikannya, ya. Saya mau cerita, saudara. Ini ada sebuah kisah dari bagaimana hikmat dunia kemudian bertarung dengan hikmat Tuhan. Percayalah, saudara, kalau hikmat dunia ditarung dengan hikmat Tuhan, yang menang selalu hikmat daripada Tuhan. Satu kali, satu keluarga, Bapak Ibu sekalian, dia adalah seorang pengusaha, cinta Tuhan, aktif dalam pelayanan. Dia punya anak perempuan satu, saudara, ya. Dan dia, saudara, sangat diberkati oleh Tuhan, orangnya cukup terkenal, tapi saya tidak mau sebutkan namanya. Kemudian si Noni ini, anak pengusaha ini, yang juga merupakan hamba Tuhan, bapaknya ini, dia pacaran sama anak gereja, ya kan? Kemudian orang tuanya bilang gini, nih papa ini nggak setuju kalau kamu dapat orang itu, ya kelihatannya orang ini kok ini apa kurang pas lah di hati papa mama, ya. Kenapa Pak? Kenapa Ma kok nggak pas? Ya nggak tahu lah, pokoknya nggak pas aja. Jadi papa mama kepingin kamu nggak usah lah sama dia. Tapi wong namanya sudah jatuh cinta, ya, di Indonesia ada lagunya Gomblo, ya, kalau jatuh cinta katanya, maaf, tai kucing pun terasa seperti coklat, ya. Mengapa tai kucing bisa terasa seperti coklat? Karena orang jatuh cinta itu salah satu sarafnya, ya kan, itu tidak berfungsi dengan baik. Nanti kalau sudah kawin, ya kan, baru sarafnya nyambung. Loh, ternyata itu tai kucing. Saya pikir tadi coklat, ya kan, tapi udah terlambat. Dan kemudian Noni ini nggak bisa dibilangin, saudara. Nah, dunia ngajarin gini. Saya pernah dengar sendiri, saudara. Ya kan, anak-anak Tuhan tuh kumpul. Kemudian cowok-cowok tuh bilang gini, gampang. Kalau kamu seneng sama Noni itu gampang. Pasti bisa jadi milik kamu. Pokoknya Noninya seneng nggak sih sama kamu? Iya, seneng. Gampang. Gimana caranya? Ya dihamilin dulu lah. Kalau sudah dihamilin, pasti nanti sama orang tuanya diizinkan untuk dikawini. Nah, rupanya Sinyo itu, ya kan, yang pacaran sama noninya pendeta ini, saudara, dia nganut teori begitu, ya kan? Karena si cewek ini udah senang, saudara, diajaklah berhubungan seks, saudara, ya. Dan kemudian noninya hamil, saudara, ya. Noninya hamil, dan kemudian Noni sama Sinyo ini datang kepada orang tua si Noni ini. Om, tante, minta maaf, ya.
saya sudah menghamili anaknya om dan tante. Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban saya dengan ini mau melamar anaknya om supaya anaknya om ini bisa nanti menjadi istri saya. Saya mau bertanggung jawab atas perbuatan saya. Kelihatannya bagus ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Terus papanya yang bilang, yang pendeta itu dia bilang gini, oh begitu ya. Iya, iya, iya. Begini ya, jangan kamu pernah mimpi, jangan pernah kamu berharap kamu tuh jadi menantunya om ya. Jadi begini, sekarang kamu tinggalkan rumah ini dan kamu tidak boleh berhubungan lagi sama anak saya. Nih, dengar nih, apapun yang terjadi, kamu ini tetap anaknya papa dan mama. Kamu sudah berbuat kesalahan, tapi papa dan mama mengampuni kamu. Anak yang dalam kandungan jangan kamu gugurkan. Nanti kalau sudah lahir, biar anak itu papa mama yang akan mengasuh. Dan kamu tidak perlu malu nih ya. Memang ini adalah aib buat keluarga. Tapi siapa orang yang tidak pernah gagal ya? Tapi kamu harus bangkit, kamu harus bertobat, kamu harus menyesal atas perbuatannya ya. Dengar ya nih. Oke, sekarang Sinyo, kamu silakan tinggalkan rumah ini ya. Kecelek Sinyonya, saudara ya. Ini hikmat dunia lawan hikmatnya Tuhan. Ya, Bapak itu bilang kepada Sinyonya, kamu tahu nggak? Itu kamu nggak cinta sama anakku. Kalau kamu cinta, kamu pasti jaga anakku sedemikian rupa. Kamu itu seperti binatang buas, nggak tahu belas kasihan. Ya, kamu nggak punya kemurnian. Seharusnya kamu jaga anakku sedemikian rupa, ya. Dan kamu kalau benar-benar cinta, nanti kalau sudah direstui, kamu baru boleh berhubungan seks. Kamu ini ternyata orang yang tidak bisa dipercaya. Ngakunya aja orang Kristen, tapi perbuatanmu tidak menunjukkan kekristenanmu. Silahkan sekarang keluar dari rumah ini. Dan benar Bapak Ibu sekalian, akhirnya Sinyo dan Noni ini tidak menikah, dan anak ini lahir dan diadopsi oleh papa mamanya. Saudara, dirawat sedemikian, dan Noni ini hidup sebagai single mother, ya kan, untuk merawat anak ini juga, saudara. Kemudian dalam perjalanan kehidupannya, Noni ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kemudian ada seorang pria yang kemudian jatuh hati kepada Noni ini. Maka diceritakanlah semua latar belakang dari Noni ini, bahwa Noni ini pernah melakukan kesalahan sampai punya anak. Dan pria ini bilang apa? Oh ya, enggak apa-apa, saya tahu akan semua itu. Saya tetap mencintai kamu dan saya menerima kamu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya. Dan kemudian mereka menjaga kekudusan sedemikian rupa sampai kemudian tiba pada hari hanya mereka diberkati di dalam pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan, saudara. Dan hari ini Noni ini dengan pria ini, saudara, menjadi orang yang berbahagia, ya. Ini bedanya hikmat dunia dengan hikmat daripada Tuhan. Hikmat dari dunia yang dipikirkan aku, diriku, dan saya. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya akhiri, mari kita minta kepada Tuhan hikmat yang benar-benar murni dari sorga. Sebab Alkitab berkata, hikmat yang dari atas itu datangnya dari Tuhan, ya. Dan Tuhan memberikan dengan murah hati kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Dan jangan pernah sekali-kali kita berlindung dengan kata-kata hikmat. Sedikit-sedikit bilang hikmat, hikmat. Padahal yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa itu hikmat yang daripada Tuhan? Hikmat daripada Tuhan adalah mempraktekkan kehidupan sehari-hari, ya, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah hikmat daripada Tuhan. Hikmat daripada Tuhan bukan sekedar teori, tapi praktek nyata, mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak akan perpanjang lagi, saya masih ada 2 seri lagi. Besok hari Sabtu kita masuk hikmat kepada seri yang ketiga, dan hari Senin kita akan masuk bagian yang terakhir, yaitu hikmat
seri yang keempat ya. Amin. Mari kita berdoa. Berkati kebenaran firman Tuhan, biar setiap kami Bapa mulai hari ini kami benar-benar mengerti beda hikmat dari dunia dan hikmat dari Tuhan. Biarlah kami berani bertanggung jawab dengan perkataan hikmat. Kami tidak akan gampang-gampang lagi berkata ini hikmat daripada Tuhan, padahal yang kami lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami sehingga kami ada di dalam jalur kebenaran firman Allah. Sehingga kami benar-benar menjadi orang yang penuh hikmat daripada sorga. Dan Kau berkata, kalau kami dipenuhi dengan hikmat daripada sorga, hidup kami akan berbahagia. Hidup kami akan berhasil. Hidup kami akan mengalami masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.